Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Di hari ini kita masih diperkenankan berjumpa. Berarti masih Allah perkenankan berusia panjang dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan nikmat iman Islam. Tak lupa salawat dan salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada kekasih kita, uswah hasanah, contoh terbaik manusia yang telah mengantarkan umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya hidayah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mari kita buka bersama pertemuan siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, ini rotap ini supaya fokus saja. Kita minta fokus ke depan. Maaf, ini ada gangguan. Ya, terlempar. Ya, tadi ini ya, nggak tahu itu HP apa ya, Oppo apa Nokia terserah ya, kan itu Apple, karena ini HP mahal, apelnya digigit sedikit seperti itu. Baik, ya mau bazir ya. Membazir ikhwan saya itu hanya sekilas. Baik, kalau kemarin sudah kita memahami betul bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, tidak ada keraguan sedikit pun, apa yang Allah katakan pasti benar. Saya nggak percaya. Nah, tantangan berlaku, kan gitu ya. Surat Al-Baqarah 23. Maka buat semisal, wadu'u suhada. Maka tidak ada raguan sedikit pun bagi kita, dan pasti yang di dalam Al-Quran itu semua janjinya Allah itu la yuhliful mi'ad, tidak ada yang salah, tidak pernah ingkar janji, dan dijanjikan surga yang begitu indah keindahannya dan neraka yang begitu dahsyat, itu benar karena Al-Quran sudah masuk akal. Al-Quran itu bukan bikinan orang Arab, bukan karangan Nabi Muhammad, tapi kalamullah. Maka konsekuensinya kemarin sudah kita. Sekarang kita lanjutkan aktivitas mendapatkan petunjuk dalam Al-Quran. Tentu setelah Allah menurunkan Al-Quran, firman Allah itu, harusnya kita pakai pedoman hidup, aturan hidup. Maka aktivitas mendapatkan petunjuk dalam Al-Quran, yang pertama adalah kita harus memiliki dulu, punya dulu. Kan begitu. Kalau tidak punya, hari gini HP canggih, tidak punya Quran atau tidak diinstal Al-Quran, nauzubillah min zalik, kan gitu. Memiliki dulu, mempunyai dulu. Setelah memiliki, kita tidak hanya miliki, tapi kita baca. Seperti itu. Setelah dibaca, kita pahami kandungannya.
Setelah kita pahami kandungannya, maka kita mau mengamalkan. Setelah itu bahwa kita tahu indahnya, ini sebaik-baiknya adalah orang yang belajar dan mengajarkan. Gitu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran. Setelah itu mengajarkannya. Maka ditanya nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan, monggo Mas Cahyo. Cahaya. Karena kajian Rasulullah tuh di Arqam bin Abi Arqam itu ke kanan. Gitu. Biasanya gitu. Jadi ke kanan gantian gitu. Itu dan biasanya beliau melingkar dengan sahabatnya. Maka dikenal dengan juga halaqah, istilahnya lingkaran, melingkar. Jadi kanan gitu. Ada. Nah, kalau diminta kalau baca Quran itu faiza qara'tal Quran, kata Allah, fastaiz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian hendak membaca Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, karena menggoda kita. Nanti juga ada godaan, biasanya nanti agak goyang-goyang sedikit. Itu kalau hadisnya dhaif, tapi kayaknya kok bener ya. Nanti nabarin ke tepung begitu. Gitu. Ya, mangga. Mudah-mudahan sudah tahu. Nanti begitu, mari kita tutup bersama, nanti seger lagi biasanya gitu. Emang gitu. Walaupun dhaif kelihatan juga enggak. Jadi gini, kajian kita dulu 4 tahun 5 tahun yang lalu di sini banyak nih, termasuk Pak Su, generasi bongkar pasang tuh penuh gitu. Kita punya peraturan tidak boleh ini masih itu tuh. Saya mau nuding Mas Syahyo. Ini 3 gitu. Enggak boleh kita di ruangan kita itu ada konsekuensinya. Kalau begitu baik keluar, enggak usah ikut. Jadi tidak ada ini masih ini nih. Ini mah enggak gitu. Jangan, kita introspeksi saja. Saya dibully terus, tak? Enggak. Kemarin kan sudah ya. Bahasan bully sudah ya. Bully kan sudah. Bahasan membuli yang di sana didolken. Iya. Nah, jangan tuh kalau silakan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Am lakum kitabun fihi tadarusun. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Nah, surat apa? Iya, Allah bertanya, am lakum kitabun fihi tadrusun. Apakah kamu punya enggak kitab yang kamu selalu baca gitu? Selalu kamu belajar, kita dibaca. Dengan kita membaca itu kita akhirnya banyak tahu. Kan begitu. Biasanya kalau orang yang kurang baca itu sok tahu. Kan begitu ya. Dan memang minat baca di Indonesia itu kecil banget. Jadi dari membaca itulah jendela dunia. Maka kita tahu, kita bisa lintas. Bahkan lintas dunia, bahkan akhirat. Kalau kita baca Quran itu dibaca. Minuman di akhirat apa? Makanan di akhirat itu apa? Pasangan kita seperti apa? Kan gitu. Surat Al-Baqarah ayat 25 itu kan gitu. Pasangan siapa? Terus minuman penghuni neraka itu apa? Jadi sampai kalau kita mau gunakan itu kan gitu. Bahkan mengatur negara, keluarga lengkap. Dan Al-Qur'an itu tidak ada expirednya. Tidak ada kata basinya. Tidak ada ketinggalan zamannya. Justru zaman itu ketinggalan. Makin maju langsung makin O. Nah, pertemuan berikutnya kita bakal banyak O-nya. Oh begitu ya. Oh, baru tahu. Oh. Gitu. Sampai para sahabat sih kalau diceritakan sampai nanti di dasar laut itu ada tanahnya mengandung api. Para sahabat mah tapi begitu ditemukan alat selam baru tersingkap. Oh, sudah Quran udah ngomong duluan. Atau di terjemahan yang lain airnya mengandung gelembung-gelembung karena ada api, ya bisa juga kan begitu. Ternyata mahma, dasar lautan kan begitu. Laut Antartika, ada laut Mediterania sama ini, ada dinding barzah. Sebutkan di dalam Ar-Rahman kan kapal lewat nggak nabrak, kita nyelam juga dari sini ke sana nembus, tapi airnya beda, rasanya beda. Nah, itu di pertemuan berikutnya kita lihat. Baru tercengang, apa ini ya? Sidik jari, baru dulu nggak terpikirkan. Makin sehingga profesor yang menyelam dasar laut nanti itu kan gitu akhirnya masuk Islam dasar laut.
di Meksiko 60-30 meter, ini asin, ini tawar, ada sungai, ada guanya, ke bawahnya asin lagi, kan begitu. Ada di ini. Dibacain Quran, ada Quran, langsung dia masuk Islam. Nah, pertemuan berikutnya. Quran, apa nggak punya nggak gitu? Baca. Nah, berikutnya Bang Muhajir. Membaca. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi SAW, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Misalnya dan aku tidak mengatakan Alif Lam Mim. alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 6453. Iya, 6400. Ah, 6469. Ya, silakan Bang Hilmi masuk. Ya, jadi ya membaca. Tadi sudah punya. Waalaikumsalam. Keren banget. Cuma itu ya. Oh, silo ya. Masyaallah. Dari mana Mas? Dari mana? Jadi gitu ya, bahwa sudah punya Quran, punya enggak kan gitu. Jadi baca. Jadi satu huruf itu 10 kebaikan, 10 hasanah. Bahkan satu hasanah, hasanah yang lain ratusan ribu tahun yang luar biasa indahnya kan begitu. Nabi tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bagaimana kalau kita membaca suratul Fatihah? Banyak kan? Bismillah saja di situ. Bismillah itu ada 19 huruf kan begitu. Di situ ba kan gitu. Sin, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun kan gitu. Alif, lam, ro, ha, ya, mim. Itu 19 huruf. Iya. Suratul Fatihah itu ada 25 atau 29 kalimat. Hurufnya 125 atau 131. Dari bismillah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ya 125 sampai 131 huruf. Coba, luar biasa. Begitu. Jadi orang yang tidak tahulah karena tidak mau membaca dan dia tidak tahu betapa tingginya pahala dari Allah. Itulah rahmannya rahmannya Allah, pengasihnya Allah kan begitu. Kalau Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu, kalau kita melakukan niat mau melakukan kebaikan, dicatat satu hasanah, satu kebaikan. Apabila dikerjakan 10 kali lipat kan. Tapi kalau tidak jadi ya diniat dapat pahala niat. Tapi nggak bisa kita akal-akalin Allah. Nanti saya hari ini mau niat sedekah, mau niat bantu orang, hanya niat pura-pura gitu kan. Tidak sungguh-sungguh. Tapi begitu dia mau memenuhi, ternyata ada uzur syar'i. Dia terhalang misalnya banyak kempes, mau berangkat sakit, mau ada pengajian bagus nih, maulid gitu, datang gitu. Tapi begitu mau berangkat mendadak meriang atau apa kan begitu. Ya iya, sudah itu dibenarkan, tapi dapat pahala niat. Tapi kalau berniat jahat, keren nih HP-nya Bang Hilmi nih, saya mau ambil kan gitu. Tapi baru niat itu nggak dicatat. Tapi kalau diwujudkan satu dosa, coba. Setelah itu maaf, hilang, kembaliin, dihapus. Dosa begitu. Tapi kalau pahala berlipat-lipat, 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat dalam sedekah itu kan. Bahkan di ujung ayat sedekah itu wallahu yudha'iful liman yasha. Allah akan melipat gandakan. Luar biasa. Kalau kebaikan ya. Aku Azhar, izin tanya tentang persoalan niat. Kan di satu sisi kan kita sebagai yang kerja di Sarewot itu kan
otomatis kan kita ngajak orang untuk kebaikan kan, untuk meninggalkan riba sebagai macam mestinya kan. Iya. Nah, pertanyaannya awalnya dari case saya pribadi, awalnya saya bekerja hanya untuk kewajiban kerja. Iya. Nah, sedangkan setelah saya ikut ngaji ya, untuk ngaji, ikut kajian, terus kayak ngobrol-ngobrol sama orang bahwa apa yang kita kerjakan itu bisa jadi amal jariah kan, apalagi konten itu ditonton banyak orang, terus kayak ini orang tercerahkan. Betul. Sedangkan sebelumnya niat kita tuh belum ke situ gitu. Yeah. Apakah masih terlambat untuk meniatkan konten pekerjaan kita sebelumnya bahwa kerjaan itu untuk amal jariah kita? Itu pertanyaannya. Iya. Tidak ada kata terlambat. Pertama begitu. Yang kedua, bahwa niatkan, maka gini, ada cara gitu. Kalau nanti ada kita hitung-hitungan, sebenarnya ini untuk apa ya? Untuk jemaah masjid di Perum Kostrad, harusnya minggu ini saya ngisi di minggu kelima kan, gak ada maulid jadi enggak. Itu ada hitung-hitungan, hitung-hitungan usia kita dipakai untuk kerja berapa 8 jam sehari, berarti 1/3 waktu hidup kita habis untuk bekerja kan gitu. Kalau 60 dikurangin 1/3, dikurangin 20 tahun, tinggal 40 tahun kan gitu ya. Dikurangin tidur kita 1/3 usia kita, berarti dikurangin 20 lagi. berarti sisa 20 kan gitu. Apakah semua kita pakai untuk ibadah? Enggak, dikurangin waktu balik kita, balik rata-rata 15 tahun baru, berarti tinggal 5 tahun nih. Bener nggak 5 tahun itu kita pakai? Maka caranya orang yang mengerti, maka semua itu, baik tidur kita, makan kita, berhubungan suami istri kita, begitu, kita niatkan mencari ridho Allah. Ada tabungan pahala di situ. Kalau tadi hanya berangkat kerja dari pagi 8 jam itu hanya untuk mencari mahisah begitu saja, mencari ya nggak ada tabungan akhirat, maka kita niatkan itu. Tidur kita pun saya tidur ya Allah untuk meninggalkan maksiat. Saya tidur ini nanti supaya nanti 1/3 malam saya bisa berduaan dengan, kan begitu, berkhalawat denganmu kan begitu, panjang-panjang. Diniatkan itu. Jadi meninggalkan maksiat. Sebab kalau nggak tidur kita pegang setan gepeng tuh. Apa yang kita lihat di HP kan gitu. Banyak hal-hal yang sia-sia. Kadang-kadang kita nggak terasa. Nongkrong kita juga akhirnya larinya apa? Bercanda tadi itu, bulian. Bercanda-bercanda yang menghilangkan, justru menabung dosa timbang nabung pahala. Maka benar tadi, tinggal kita rubah kebiasaan kita, karena kita sudah ngaji, sudah tahu, maka geser dari hal-hal yang tidak bernilai, mubah, tapi geser ke yang berpahala. Niatkan itu. Nah, ingat yang pertemuan yang pertama itu, kalau orang salah pasang niat, walaupun mati jihad fisabilillah kan gitu, ini karena salah pasang niat, seret neraka kan gitu. Ngaji, nuntut ilmu supaya dibilang ustaz, alim ulama, qori. Kata Allah sudah dapat kamu di dunia. Bukan begitu kan niat kamu kan begitu. Tujuan kamu bukan karena aku. Maka malaikat seret kan begitu. Ada orang kaya berderma supaya dibilang dermawan, hartawan kan begitu. Jadi ini penting niat itu, luruskan niat. Niat itu. Ya. Ya, silakan. Ini sering terjadi sama saya, Pak. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, tadi kan saya suka ada nih niatan kayak lagi Jumat, Ya. mau infak gitu ya. Pasti mau ngambil uang nggak ada gitu. Itu gimana tuh? Ya. Enggak, tapi beneran niatnya beneran. Iya. Gitu. Berarti dari awal, tapi pas udah baru sadar nggak ada. Nggak apa-apa. Itu dicatat. Pahala baik. Sering itu. Nah, kalau gini, Biasa. kalau kebetulan itu tidak sering-sering. Kalau sudah kita niatkan, kita luruskan niat dengan aktivitas kita. Kalau sudah sering-sering mah itu mah terbiasa. Enggak, bukan keseringan gitu, maksudnya gimana tuh? Kayak Iya. udah biasa ngasih nih, pas nggak ada, sebulan udah sekali masih kayak gitu. Oh iya, kalau soalnya sekali mau nggak apa-apa. Allah tahu. Niat itu terbaik kan begitu. Niat itu, maka inak malu bin niat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Dicatat makanya terbaik. Takutnya dibilang gue alasan gitu. Enggak gitu ya. Baik ya gitu ya. Jadi jangan bosan membaca Quran. 1 hurufnya 10 hasanah, 10 kebaikan. Bukan 10
10 kebaikan jarak satu dengan 2 hanya berapa? Ustaz Hidayat menggambarkan betapa luasnya rahmat Allah, betapa luasnya. Kan begitu, seperti itu. Itu punya enggak? Harusnya dibaca tidak? Pahalanya besar. Berikutnya siapa? Humam, ya, memahami tadabbur Al-Quran. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Quran surat Muhammad ayat 47. Iya. Apa? Surat 47 ayat 24. Surat Muhammad surat 47 ayat ke-24. Jadi seperti itu ya. Nah, ayat tadi, ayat di atas itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya kan gitu, mentadaburi, merenungi, menghayati kandungan Al-Qur'an. Betapa indahnya sambil kerja, kalau bisa ya syukur-syukur telinga kita diisi dengan murotal, dengan kalau bisa dengan artinya. Kalau saya itu usaha kecil-kecilan itu material kecil-kecilan gitu, sambil ngerapiin warung sambil setel box suara murotal. Saya dengar ayat Allah terus dengan artinya. Orang itu kalau sudah terkunci hatinya, coba ya bayangkan kalau kita jadi dia itu, Allah tuh sudah membuka dia, bahkan dia itu bisa melangkah ke langit, melihat keindahan langit, tapi hatinya sudah, wah ini mah sihir ini mah kan gitu, sudah dilihat keindahan. Atau di ayat yang lain, kalau engkau lihat betapa indahnya kalau langit bersih nih tanpa awan gitu, betapa indahnya langit itu, tidak engkau akan temukan, lihat lagi sampai mata bosan gitu, tidak akan kamu temukan ada retaknya langit itu. Kalau langit-langit coba, tidak ada retaknya, biru indah, misalnya nggak ada lawan itu, sampai indahnya kalau di pantai gitu, indah bersih gitu ya, sampai kita mengagumi terus sampai keindahannya kita lihat sampai mata kita tuh bosan jenuh gitu. Kita tidak akan temukan langit Allah itu ada cacatnya sedikit pun, retaknya, betapa indahnya kan gitu. Ya Allah, betapa indahnya Allah menciptakan unta. Kenapa nggak dipikirkan kayak yang dulu kan gitu? Betapa unta, keajaiban unta, telapak kaki unta kan gitu. Bawa berat tapi kok nggak ada selipnya, jalan 8 hari 8 malam nggak perlu isi bensin dia makan gitu kan. Mobil mana? Lamborghini itu kan yang kuat 8 hari 8 malam nggak berhenti kan begitu. Secanggih apapun kena selip, kalau ini nggak ada selipnya. Seperti tapi sekali berhenti, sekali minum 150 liter kan gitu. Disimpan di mana? Di punuknya. Bentuk apa? Bentuk lemak. Sama kita juga gitu. Kita ayo. Peraturannya jangan membuli. Nah, jadi gini. Kita kerasa udah waktunya jam makan. Tapi perut kita udah ada orkes keroncongan. Gitu kan? Tapi karena lagi sibuk nih. Tanggung kan gitu. Akhirnya laparannya hilang enggak? Hilang. Apa yang digerus? Lemak itu. Jadi kalau kena sakit mah jangan salahkan mama. Mama sudah ngurus, tapi kita nggak mau makan. Akhirnya usus digerus. Maka settingan Allah kalau gitu, ngantuk, istirahat. Jangan bawa motor, jangan bawa mobil. Kalau jeger, jangan salahin Allah, kan gitu. Jadi ada orang kecapean. Saya tuh dulu sering nengokin anak kami itu mondok pesantren di Serang, Banten. Saya santai aja pakai motor kan gitu. Saya hanya sekali tuh ngerasa betapa beratnya. Oh begini kali ya orang ngantuk. Saya paksain, wah bahaya nih. Misalnya saya minggir dulu deh ke warteg. Bu bikinin kopi pahit bu, supaya caang kan gitu. Berat banget. Oh bisa gawat nih. Gagal fokus kan gitu. Ada mobil mewah di Jakarta itu nyemplung kali. Udah gitu udah mobilnya ringsek. Gimana Pak? Aduh, saya ngantuk ketiduran. Santai aja gitu. Clik. Itu untung nyawanya enggak. Betapa banyak kan di jalan-jalan lagi ngebut, tiba-tiba saya ngisi di perusahaan murid saya di Cawang itu. Itu kontainer nabrak tiang, ngantuk tuh satu kali. Jadi
Itu yang reklame sampai bengkok. Dan mau sampai kantor dia, itu ada mobil putih maju, ini kan dia pakai serena, seret, wah kena tuh Pak. Yang mundur ini mobil, minta maaf aja kagak. Pak, kena, biarin nanti telat. Coba kalau orang yang nggak ngerti ngaji, udah keluar tuh bahasa kebun binatang keluar semua, gitu kan. Ini pas turun, kenapa? Nggak apa-apa, udah ditunggu teman karyawan saya Ustaz di atas. Ya udah isi kan, coba. Coba kalau CR-V, lumayan juga kan, Honda kan gitu kan. Wah, merek nomornya juga unik memang dia beli itu. A111113 kali ER. Jadi Emir kan gitu. Namanya dia. Ada dia orang Jakarta, Emir. Pajaknya gede, Pak. Orang-orang dulu kan gitu, tapi ya sekarang sudah bergeser. Jadi gitu ya, tadabbur. Bagaimana orang yang takabur? Apa dampaknya? Dari nggak mampu menjadi kaya, akhirnya dia kaya raya, dan orang pun kalau menggali tanah, kalau dapat bilang apa? Harta karun. Karena si Korun ini ada dia tuh luar biasa ya, dari orang nggak mampu dia cuman memahami kitab Taurat Nabi Musa, masih ada ikatan saudara dengan Nabi Musa, tapi memfitnah Nabi Musa. Akhirnya harta dan dirinya ditelan oleh bumi kan begitu. Kuncinya saja diangkat yang orang paling sterek aja, baru kuncinya. Gitu. Akhirnya Allah benamkan. Oh begitu ya orang yang takabur, orang yang sombong dengan hartanya, orang sombong dengan jabatannya, bahkan dipertuhankan. Jadilah Fir'aun kan begitu. Itu sifatnya. Namanya kan Ramses. Maka ada nanti Fir'aun zaman sekarang mengikuti itu, udah telat kan gitu, udah keduluan. Jadi pertuhan. Maka dari itu renungin itu. Jalan. Jelajahilah permukaan bumi. Engkau akan lihat betapa banyak umat-umat, kaum-kaum sebelumnya yang sombong, yang Allah binasakan. Padahal lebih hebat dari dia. Lebih hebat. Jadi renungin, jangan niru. Sekarang era kebebasan. Sudah Allah benamkan kaum Nabi Lut, Sodom itu bukit tinggi, tapi Allah balik kan gitu. Jadi min di bawah permukaan laut berapa ratus di bawah permukaan laut. Kalau saya kan kalau berenang tuh kayak batu ya, bluk nggak bisa gitu. Kalau di laut mati itu karena kadar garamnya tinggi, cuman orang tuh kita lihat mereka akan mengapung. Mereka tidak merenung kenapa seperti ini gitu. Kalau kita diukur nih, sekarang MTR, DPL di atas permukaan laut. Kalau ada laut, ini di atas permukaan laut kita gitu. Kalau kaum Sodom itu dari begini dibalik oleh Allah di laut mati, di bawah permukaan laut. Jangan tiru umatnya Nabi Lut. Laki-laki senang laki-laki, sekarang kemeno, melambai, gay, banyak bencong, nggak lurus kan gitu ya. Auzubillahi min dzalik. Malah dipromosikan kaum LGBT. Berani-beraninya di suatu negara mengibarkan bendera itu di masjid lagi kan gitu. Bendera pelangi. Jangan tiru kaum-kaum, jangan tiru kaum-kaum yang tidak mau pakai aturan Allah, akan Allah binasakan. Renungin itu, pahami itu. Kalau tidak mau paham juga harusnya kan memahami. Setelah itu harusnya sudah paham, mengamalkan. Lah Bang Imam. Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Mathalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bisa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya. Ini Quran surat hari ini, surat Al-Jumu'ah ayat 5. Jangan sampai ini walaupun hitopnya penunjukannya kepada Bani Israel kan gitu. Tapi Al-Quran itu ini penunjukannya umum kan begitu. Jadi jangan sampai kita dianggap seperti keledai yang bawa kitab. Kita bawa kitab,
tapi nggak ngerti apa-apa gitu. Dipikulkan, diberi amanah memimpin bangsanya dengan kitab Allah, dengan aturan Allah, tetapi tidak mau dipakai, seperti keledai. Suruh mengurus bumi Allah dengan aturan Allah, nggak mau. Kamu tuh seperti keledai gitu loh. Mau nggak digituin? Kita nggak mau kan. Keledai itu seburuk-buruknya binatang. Bawa kitab tapi nggak ngerti. Sudah dipegang, kitab ada, petunjuk ada, aturan hidup yang sempurna datang dari Allah dan Rasulnya sudah ada. Bahkan Rasul menjamin tidak akan sesat. Taraktu fikum amrain lan tadilun main tamasaktum bihima. Kalau kita pegang pada keduanya, kitabullah wa sunnatir Rasul, nggak akan tersesat selama-lamanya. Tapi nggak mau pakai. Kata Allah, kamu keledai gitu. Nauzubillah min dzalik. Bumi kaya raya, lemah di Los Jinawi atau tentrem Kartora Harjo katanya di negeri ini. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat tuh singkong, tongkat kayu tancepin tumbuh, batu biji-bijian, apalagi biji kenari, biji pohon hutan itu betul-betul kayak batu, keras banget tuh. Saya pernah punya ini keras banget kayak batu. Nggak usah gitulah. Istri kita masak kemiri, tahu kemiri sebelum dikupas kerasnya kayak batu, itunya diketok baru dalamnya putih, itu kayak batu, lempar itu kayak batu itu. Ditanam kemiri itu di negeri kita kayak batu. Jadi coba tancap di Arab Saudi, di padang pasir sana, jadi kayu bakar gitu. Sekarang alhamdulillah sering turun salju, ada tanda-tanda. Maka itu akan, kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat sebelum negeri Arab itu akan menghijau. Dan syaratnya ada salju tadi kan gitu. Sudah mengatakan tanda akhir zaman seperti apa lagi yang kalian dustakan. Ini sudah sering turun salju, turun hujan es kan seperti itu. Nah, aneh, negeri yang kaya raya kok jadi jajaran negeri, masuk jajaran negeri yang miskin kan gitu, karena sumber dayanya melimpah kan gitu, banyak tapi tidak bisa ngurus, akhirnya banyak yang nguras gitu. Tidak bisa ngurus, banyak yang nguras. Padahal kata Rasulullah luar biasa kalau dikelola. Maka diamalkan Quran. Bagaimana di Quran itu ada, cuman di sini nggak ada Quran terjemahan. Bagian belakang itu sering ada katalog. Ini tentang akidah, tentang hari kiamat, tentang nama-nama surga, nama-nama neraka, mengatur negara, mengatur masyarakat, matematika, awan, semua ada di situ gitu loh. Surat berapa, ayat berapa ada, cuman kita nggak mau pakai. Berarti jujur apa dusta? Dusta dengan suratul Baqarah ayat 2. Zalikal kitab, inilah kitab kan gitu. La raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi yang bertakwa. Digunakan tidak diamalkan. Jadi kamu tuh keledai, ya Allah kata. Kalau Bani Israel udah dipikulkan kitab, makan ngubah-ngubah. Jangan sampai kita mengikuti mereka gitu. Sampai mengatakan ya syariat Islam, aturan Nabi Muhammad itu sudah basi. Ada yang berani mengatakan gitu. Tidak layak di negeri ini. Serasa Allah itu tidak layak jadi Tuhan. Allah tidak layak hukumnya diterapkan di Indonesia. Masya Allah, kok beraninya ngomong gitu? Ada yang bilang begitu. Nauzubillahi min dzalik. Ya, Bang Hilmi. Mengajarkan khairukum. Ini kalau hal ini bahasa Latinnya, bahasa apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya sebaik-baiknya engkau adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, hadis riwayat Bukhari. Iya, ini kata Rasulullah SAW setelah kita tahu tadi mau mengajarkan. Kalau kita sudah bisa, sebelumnya kan kita ada nggak yang bisa tanpa belajar kan gitu. Maka sebaik-baik kalian adalah khairukum, sebaik-baik kalian man ta'allama, orang yang belajar Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang kakek-kakek nih, alif ba, jangan kita bilang ya kong aduh
udah bau tanah belajar alif-alifan, bukan tong ini ya, bukan alif-alifan, alif beneran nih tong kan gitu. Jadi, jangan gitu. Jangan kita sudah bisa baca Quran bagus. Jangan meremehkan orang yang belum bisa. Kalau belum bisa diajarin. Alif-alifan bukan tong ini alif beneran. Kan gitu. Kita lagi menghina orang yang sebaik-baik kalian. Sudah kita bisa. Kadang-kadang orang tuh lupa proses gitu loh. Kita ajarin yuk. Di Solo itu kebetulan waktu di Solo itu kan saya bertanya sama teman saya mencari metode baca Quran dengan cepat, cuman untuk orang tua dan nanti lupa. Saya pernah dengar tuh kan gitu. Saya ceritakannya sama teman saya. Namanya Al-Barakah. Mas, ternyata teman saya ini jual buku second buku. Dikasihkan ke saya kan gitu. Sama saya ganti enggak. Akhirnya dengan metode itu ada ibu-ibu yang nggak bisa baca tulis dan yang lain itu betul cepat banget. Kita tawarkan di masjid dekat rumah mertua kami kan gitu. Kayaknya kalau di sini kan DKI, kalau sana takmir. Kayaknya nggak berhasil deketin. Kenapa Bu? Sawi belajar Quran itu susah. Itu bisikan setan Bu kan begitu. Gini aja. Kalau sekarang ibu belum bisa ya. Kalau setelah kita nanti antara maghrib ke isya, nah kita belajar habis itu kalau susah boleh nggak hadir besoknya? Nggih kan gitu. Orang Jawa kan nggih gitu. Setelah merem tuh ada roja pas melek itu langsung bisa nyambung, bisa kalau ibu dari nggak bisa terus nggak bisa nyambung besok Bu tiba gampang ya Mas Sawi. Lah iya, setan itu sering bisikin susah kan gitu. Akhirnya di masjid dekat kampus kami itu ada masjid Pancasila. Saya ketua remaja masjid di situ tuh. Yang ibu-ibu yang bisa di situ boleh nggak saya datang ke masjidnya dekat mertua Mas Sawi? Ibu kan udah bisa untuk menyemangati. Alhamdulillah tuh semangat banget kan, itu luar biasa. Al-Barakah set gitu. Itu kalau Iqra kan cepat lupanya, kalau ini luar biasa. Alhamdulillah tuh ibu-ibu tuh. Jadi kita cuman habis itu curhat, bahkan sampai rahasianya Bu off the record Ibu ya. Kalau di sini nggak boleh keluar gitu. Akhirnya kita minta pandangan. Jadi gitu. Jadi jangan kita pelit. Ini kalau saya kasih ilmu saya hilang. Enggak, justru kan gitu. Juga kalau ada orang yang belum bisa jangan kita tadi menghina. Karena sebaik-baik kalian ada orang yang belajar. Sudah itu mengajarkan. Udah begini udah bau tanah. Orang yang bau tanah, orang yang kelihatannya di masjid kami itu ada yang rambutnya tuh udah kayak benang putih banget. Yang menurut kita bau tanah. Itu belum meninggal. Yang ledek bau tanah udah duluan. Yang rambutnya putih. Nah, saya sudah meninggalkan dunia hitam nih. Udah mulai ada kembang jambunya. Tapi kakek-kakek itu ininya putih, kayak pakai benang tempelin gitu, masih awet, masih sehat. Coba, jangan pahalanya lebih banyak, itu luar biasa. Jadi gitu ya. Setelah ngerti, harusnya kita itu mengajarkan. Justru orang yang apa ya? Pepatah Jawa itu kayak padi, makin berisi makin merunduk gitu kan ya. Biasanya kalau nggak berisi itu tong kosong nyaring bunyinya. Kalau kita lihat di padi, itulah luar biasanya Allah turunkan Iqra itu. Iqra itu tidak harus baca begitu, tapi perhatikan, amati gitu. Kalau kita jalan ke pematang sawah coba lihat, kita lihat bulir-bulir padi itu. Di antara bulir-bulir padi itu pasti ada yang begini. Coba dekatin. Setelah dekatin, pegang bulirnya. Yang mengangkat begini ada isinya enggak? Enggak, kopong. Dimakan walang sangit. Disedot waktu dia masih ada cairan putih bening karena disedot itu cairannya. Jadi dia tuh ngangkat gini. Pepatah Jawa itu yen kue makin berisi, makin merunduk makin sopan, makin tawadu. Jangan sombong mentang-mentang kue saiki kan gitu. Pangkatmu, hartamu itu nggak dibawa mati. Saya nggak peduli tetangga, saudara saya jenderal, itu kebakaran tetangga kita yang paling menolong kita, jangan sombong gitu.
Jadi orang sombong itu susah hidupnya. Begitu. Gitu ya, jadi Iya. indah. Jadi orang tawadu kan gitu. Bukan rendah diri tapi rendah hati. Enggak sombong. Berikutnya kembali ke Mas Cahyo, bercahaya. Ma anzalna 'alaika anzalna Qur'an litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Iya. Surat 20 itu ini yang dibaca, yang didengar oleh Umar bin Khattab. Adiknya tuh Fatimah binti Khattab itu mau kemana? Mau membunuh si murtad itu. Terus siapa? Muhammad. Nggak salah, kata temennya. Adik kamu Fatimah tuh udah masuk Islam. Balik kanan. Dor. Di dalamnya ada sahabat lagi ngajarin Quran. Ngumpet di balik tembok kan. Nah, langsung. Kan belum saat itu Umar bin Khattab belum masuk Islam ya. Dor, nggak ada salamnya. Pas buka, saya dengar kamu masuk Islam, Bang. Kalau Muhammad itu benar, gimana Bang? Oh, udah ngomong aja. Iya, langsung berdarah. Gitu. Suaminya mau bantuin saat itu dibanting, didudukin. Umar bin Khattab itu jawara. Selalu ada pertandingan gulat di pasar Ukas. Pemenangnya tuh Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Didudukin. Pas begitu adiknya yang berdarah. Apakah engkau memukul orang yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya? Gitu. Adiknya berani banget. Lembaran Quran saat itu belum jadi Quran. Suhuf. Apa itu di belakang kamu? Suhuf. Apa? Lembaran Quran. Bawa sini. Enggak. Kenapa? Abang kotor. Terus kalau mau baca mandi dulu. Coba. Sekeras Umar mandi dia. Setelah mandi baca Toha. Nah, ayat pertama Toha, baru sini. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litasqa. Wah, ini enggak main-main ini. Kan begitu. Kami turunkan Al-Qur'an ini padamu agar kamu tidak jadi susah. Enggak layak ini orang yang bawa kayak gini dimusuhi. Fatimah, di mana Muhammad? Enggak engkau akan membunuhnya. Enggak, di mana? Kan gitu. Al-Arqam sama dia. Akhirnya masuk Islam Umar bin Khattab dengan wasilah lewat surat Toha ini. Meskipun ya banyaklah prosesnya kan gitu. Jadi seperti itu. Setelah Al-Faruq ini masuk Islam nggak main-main. Ya Rasul, kita kan dakwahnya jelas kebenaran. Bala ya Umar kan gitu. Kalau udah begitu jangan takut, keluar. Umar yang paling depan kan gitu. Nah, langsung turun surat untuk dakwah terang-terang. Surat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, langsung tuh keluar dengan dua barisan. Satu dipimpin oleh Umar bin Khattab, satunya lagi oleh Hamzah bin Abi Thalib. Keluar terang-terangan dakwah. Saya paling depan. Nah, luar biasa tuh. Singa pasir kan begitu. Jadi ya gitu ya. Jadi Quran ini Allah turunkan bukan bikin susah. Justru akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirat. Tapi kalau kita tinggalkan Quran justru akan sengsara di dunia dan di akhirat. Terus gimana? Quran itu susah apa mudah? Bang Muhajir. Baca Walaqad yassarnal iya. Walaqad yassarnal Qur'ana lil dzikri. Li dzikri. Lil dzikri fahal min dzikri fahal min mudzakir. Mudzakir. Fokus. Kalau fokus enggak insya Allah. Setan itu memang menggoda kita. Sama yang ngomong juga dulu gitu. Coba Umam yang ngomong, saya yang dengerin. Merdu. Saya gini-gini. Sama Mam. Kalau kita fokus ke sana, hadirkan diri kita, jiwa kita. Saya punya murid pengacara. 2 jam ngisi, dia nggak pernah tidur. Nggak pernah gini. Ustaz, kan yang lain tidur. Rugi Ustaz. Kalau kajian kayak gini sampai hebat juga prinsipnya kan. Ya
pengacara, bukan pengangguran banyak acara ya. Tapi memang ujiannya beda-beda sih. Saya nggak mau nyebutin di sini. Ya. Lanjut. Jadi gimana? Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 44. Surat ke-54 ayatnya diulang-ulang tuh. Ada. Di surat 17 ada persis seperti ini. Oh. Baca ayatnya. Berikutnya di ayat 22-nya begini lagi diulang. Di 32 seperti ini lagi persis. 40 juga begitu. Apa sih? Pengulangan itu penekanan. Pengulangan itu supaya kita memperhatikan sungguh-sungguh. Kayak Ar-Rahman itu. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban itu kemarin berapa? Nih, kemarin sebutkan di sini sama Bang Soleh, Bang. Bang Soleh kan di sini kan ikut kemarin. Nah, Bang Soleh sebut berapa kali pengulangannya? Fabi ayyi alai 7. Hah? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Berapa kali? Diulang-ulang. Ada 31 kali kan? Kali. Karena apa? Supaya kita merenung. Oh banyak. Kadang-kadang kita mendustakan kenikmatan Allah. Mana? Nikmat mana? Terus diulangin. Nikmat mana yang? Karena seperti itu. Begitu juga gini. Ini penekanan. Ada orang, Quran itu susah. Kan gitu ya? Berat. Ada anak yang belum bisa baca Quran karena biasa dibacakan, mau tidur diulang-ulang. Akhirnya dia bisa baca ayat kursi. Nah ini sampelnya anak kami. Ya supaya nggak jauh-jauh. Namanya putri Nabi Muhammad kan gitu. Nabi Muhammad anaknya kan 7 orang kan gitu. Kan Abdullah, Ibrahim, terus 7 orang. Yang ini Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ini namanya Zainab. Saya ambil dari putri Rasulullah Zainab. Juga salah satu anak Rasulullah juga ada namanya Zainab. Nah ini belum bisa baca Quran. Begitulah umurnya baru 4 tahun. Ini yang bungsu. Saya berharap sih sebenarnya karena anak laki-laki 3, perempuan 2, saya berharap dia punya adik lagi kan gitu. Kayaknya istri saya kayaknya agak-agak ada telat-telat kan gitu. Maka ini membuktikan tadi loh. Allah itu tidak ingkar janji, Allah itu benar. Allah Quran itu mudah. Anak yang belum bisa karena dawam ayat kursi seperti ini. Bisa coba. Ya. Zainab baca ayat kursi. Masih aja cedal-cedal ya. Allahu la Karena itulah memori anak-anak masih bersih. Kita mau tidur kita bacain itu. Walaupun anak itu belum bisa baca, belum bisa dia dengar itu rekamannya itu luar biasa. Maka dari itu teman-teman itu jangan rusak anak kita dengan dengar-dengar dari kecil nih. Coba lihat lilingan-lilingan orang Jawa ya. Mata genitnya ndile, mata genit. Cicak lilingannya cicak di dinding. Sholawatan, bacaan Quran. Ibu hamil diperdengarkan musik klasik, anaknya akan cerdas. Dasarnya dari mana? Lebih baik didengarkan murotal ayat-ayat, akan cerdas, akan luar biasa. Ini dipakai sistem didengarkan, ditontonkan pahlawan-pahlawan.
animasi, pahlawan-pahlawan yang tidak ada faktanya. Superman itu pahlawan stres, sempak aja salah pasang. Di luar terbang kemana-mana. Karena mereka itu barat itu miskin dari figur tokoh-tokoh, maka dia ciptakan hayalan-hayalan. Batman percaya ada manusia kayak laba-laba apaan? Bodoh. Kan begitu. Padahal ceritakanlah figur junjungan kita, manusia terbaik, uswah hasanah. Maka hati-hati milih teman itu. Kadang-kadang kita bukan berarti juga anak kita nggak boleh bergaul. Tapi begitu karena pergaulan begitu rusak, dia akan bawa bahasa binatang ke rumah. Disitulah kita luruskan, kita sampaikan bahwa itu jangan, itu jelek. Sehingga mereka ada filternya, kan begitu. Karena apa? Karena teman itu akan mewarnai. Seperti kita bergaul dengan tukang minyak wangi atau pandai besi, begitu. Seperti ini, Mak. Pengaruh teman bergaul. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan teman dekat yang baik dan teman dekat yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Seorang penjual minyak wangi terkadang mengeluarkan wanginya kepada kamu, dan terkadang kamu membelinya sebagian atau kamu dapat mencium semerbak harumnya minyak wangi itu. Sementara tukang pandai besi ada kalanya ia membakar pakaian kamu ataupun kamu akan menciumi baunya yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari 5054 dan Muslim 2618. Posisi kanan atas bawah atau apa? Satu hidayah itu dia hafal ya. Posisi kanan atas luar biasa. Jadi gitu. Hati-hati milih teman. Karena teman itu akan mempengaruhi kita itu. Kalau dekat dengan orang yang mulutnya itu jelek, omongannya kotor, kita itu akhirnya ikut kotor omongan kita, pikiran kita. Tapi kalau kita dekat dengan ustaz, kiai, bawain tas ustaz, dipanggil ustaz, panggil kiai, kan begitu. Seperti kita dekat tukang minyak wangi, digambarkan oleh Rasulullah, nanti kamu ini Pak, enak juga ya, berapa? Kan gitu. Kalau ada uang kita bayar, kalau enggak kita dapat wanginya, kan gitu. Jadi seperti itu. Bergaul dengan tukang minyak wangi seperti itu. Aduh, enak. Tapi nggak punya, nggak apa-apa, dapat wangi. Ini bergaul sama pandai besi tuh, liatin. Tuh. Dekat-dekat terpercik baju kita, kebakar kita. Agak jauh kena asap pan itunya, ikut bau gitu. Begitu juga kita kalau dekat dengan teman-teman yang bukan dalam rangka untuk berdakwah itu tidak harus duduk bareng sama peminum. Kemarin saya waktu kaget juga diminta ngisi maulid di Bekasi. Ternyata dari komunitas itu juga ada katro, komunitas dakwah jalanan. Ternyata mereka itu berhasil merangkul anak-anak geng motor, anak-anak tatoan, anak-anak dari bejat menjadi bermartabat, luar biasa akhlaknya. Walaupun tatonya kan begitu, subhanallah, dakwahnya itu kan luar biasa. Kaget juga saya kan gitu. Kok bisa sampai ke Bekasi? Saya paling ngisi paling wilayah Bogor ini, dan juga biasanya barang-barang kiai-kiai yang lain. Ini kaget juga, akhirnya ada yang menghubungin katanya. Nah, luar biasa di situ. Dan tentu mereka itu diajak nyaman, diajak, bukan kita mau berdakwah tapi kita nyemplung di tempat yang ada minuman kerasnya, banyak kan begitu. Karena Rasulullah melarang kita, hati-hati kamu, jangan kamu masuk di tempat yang diadari minuman keras dan jangan. Kenapa? Khawatir nanti pas Allah turunkan azab di situ kamu kena. Kan gitu. Masuk, hati-hati kan begitu. Bukan berarti kami ini tidak pernah menyampaikan dakwah pada peminum, enggak. Saya punya, kan saya pernah cerita tuh. Nah di sini apa di mana ya? Saya pernah nyampein di Solo itu. Ada peminum, dia nyampein, nunjukin ke saya. Sawi, ini rongsonan paru saya. Kenapa? Bolong 2, muntah darah. Terusin aja, saya bilang. Barengan mas kamu tuh nanti di neraka nanti. Tapi mas kamu tuh subhanallah, tobat. Jangan. Orang kenapa gitu? Orang yang mati dalam dadanya ada minuman keras, lempengan neraka itu. Ini gitu. Akhirnya apa? Taubat. Tapi biasa karena kami ketua remaja masjid. Di masjid itu banyak teman-temannya dia. Tapi sebelum saya bawa ke masjid, saya bilang,
hati-hati, saya mau bawa peminum ya. Jangan bilang dingaren, ngerti dingaren? Wah dingaren, wah tumben, gitu. Wah insaf nih ya. Itu hari pertama dan hari terakhir untuk mungkin kan gitu. Siapa? Anto. Oh iya, rangkul, langsung dirangkul. Dan alhamdulillah kan begitu. Dengan tobatnya dia, saya baru tahu di kemudian hari. Kenal peminum itu bukan berarti kita duduk bareng ngeplay, enggak kan, gimana mau jelasin lagi melayang kan gitu. Pas sehat ngomong tuh. Saya baru tahu di kemudian hari pas saya pulang praktek dari Balikambang, malam-malam jalan, saya pernah mau dicegat, mau ditodong sama para peminum teman-teman dia. Jangan, itu Mas Hafi teman saya. Terselamatkan juga kan gitu. Baru cerita tuh. Dulu Mas Hafi nggak tahu di sana mau dicegat sama teman-teman, jangan teman saya. Ya Allah selamatkan kan begitu. Jadi ya begitu. Jadi nongkrong, duduk bersama mereka, larut. Itu seperti kita duduk dekat pandi besi. Terpercik, terbakar atau enggak kena asapnya. Ayam tetangga hilang, udah enggak jauh dia itu si Pengki nih. Pengki. Karena dia tongkrongannya sama yang cekek botol gitu. Padahal bukan si Pengki. Mungkin tong sampah yang ambil kan gitu ya. Timbang nuding nama orang, lebih baik inisialnya begitu. Jadi hati-hati bergaul. Terpercik kita kena. Bahkan saya pernah dapat kisah itu, ada seorang pelacur naik mobil habaib, pas yang kaget, bawa pengajian, pas turun, Bu Yai nggak ikut, ada Bu Yai di mobil, tapi lupa bawa jilbab dan kerudung, dibawain, terus turun dicium tuh tangannya pelacur itu, duduk sebelah Kiai itu, gimana kamu dihormati, diminta doa kan gitu, akhirnya mau kamu tobat Pak Kiai, tobat, akhirnya kan coba luar biasa. Baik gitu, jadi kenalkan, yang kita kenalkan ini 10 sahabat yang dijamin surga. Kok bisa mereka dijamin surga? Seperti apa akhlak mereka? Seperti apa sedekah mereka? Seperti apa perjuangan? Ini yang kita ceritain ke anak-anak kita. Biar nyontoh Abu Bakar. Kenapa disebut As-Siddiq? Kan gitu. Karena pas Isra Mi'raj yang lain gak percaya, ini percaya. Lebih dari itu saya percaya. Kan gitu. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib juga ya, semua sampaikan itu kan gitu. Ini dijamin langsung masuk surga tanpa hisab, luar biasa. Tapi hati-hati, jangan ikut kebanyakan orang, jangan ikut kebanyakan orang. Bang Imam, ya. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tiada lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Al-An'am ayat 116. Iya, jadi kata Allah jangan ikut kebanyakan orang. Belum tentu suara terbanyak itu yang benar. Belum tentu kebanyakan orang yang ikut itu, maka jangan ikut-ikutan. Ingat pertemuan-pertemuan yang lalu, waktu kita didolkan juga pernah ada resep, bukan dari saya, resep dari yang bikin kita. Sebelum kita berbuat apa resepnya, rambu-rambunya 17:36. 17, surat 17, surat apa? Surat Bani Israel, surat Al-Isra, kan gitu ya. Ayatnya 36. Lihat nih, wah banyak yang ikut. 25 Desember, atau malam pergantian tahun, keluar semua, beli trompet semua. Boleh nggak beli trompet ya? Boleh nggak bakar petasannya? Boleh nggak 10-9? Boleh nggak? Kata Allah, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ngelakuin sesuatu yang enggak ngerti ilmunya, cari dulu. Boleh enggak ya? Kalau saya lakukan ini Allah ridho apa murka ya? Ini Rasul contohkan enggak ya? Kan gitu. Inna sam'a, semua pendengaran. Wal absara, penglihatan, wal fuada, hati. Kullu ulaika kanat anhum mas'ul. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Niat buruk kita.
niat jahat kita. Hati-hati itu. Jangan ikut-ikutan. Kan Ustaz, tapi anak kiai, anak ustadz itu ikut. Jangan ikut-ikutan. Cari dulu dasarnya. Apa tuntunannya? Boleh tidak? Kalau saya lakukan ini berpahala apa berdosa gitu loh. Cari dulu kan gitu. 14 Februari. Oh, ini kan hari kasih sayang Ustaz. Kan bagus kasih sayang itu. Jangan bagus-bagus. Cari dulu Valentine Day itu dasarnya dari mana? Seperti apa? Dari Rasul tidak. Bulan April, 1 April, teman kita datang. Kita kagetin. April Move. Ada enggak tuntunannya gitu? Ngakalin orang, kerjain orang kan gitu. April Move, ikut gitu. Ya Allah. Mother Day, hari ibu. Aja punya hari ibu tuh. Setiap hari untuk orang tua kita. Ini kan orang kafir. Karena mereka tuh jarang nengokin orang tua, dibikinlah hari ibu, hari bapak. Setiap hari kita harusnya birrul walidain, berbakti sama ibu kita, berbakti sama bapak kita. Ada hari ibu, hari bapak. Masya Allah. Hati-hati, jangan larut, jangan ikut-ikutan. Nah, contohnya kita di sini sama-sama. Banyakan mana? Banyakan jingkrak-jingkrakan gitu. Ada pengajian, banyakan mana? Banyakan kayak gitu. Tapi memang gimana ya? Pedoman itu, yang lain itu sudah ada. Tapi banyak orang itu cuek. Banyak orang nggak mau dengar. Tapi nyeselnya. Nih, Udah dengerin. baca. Baca. Dan orang-orang yang kafir kepada Robnya memperoleh azab. Pakai kacamata ini. Enggak ada minus, belum ada minusnya. Jahanam dan itulah buruk-buruk Bener. kembali beneran Minus tuh. Minus. apabila Oh, mereka ya Allah. dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengarkan suara neraka yang mengerikan. Begitu. Sedang Ya udah deh, cahaya biar lu cahaya. sedang neraka itu dia Itu bener nih. Min. bener. Oh, iya. Mas Cahyo, lanjut. Dan orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, dan neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Sekali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, jaga-jaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau mengikutkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat Al-Mulk ayat 6-11. Iya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala, kan gitu ya, surat Tabarak, surat Al-Mulk. Jangan sampai kita begini. Seperti orang-orang tuh, orang-orang yang kafir pada Rabb-nya, nggak mau percaya, nggak mau ikut aturan Allah, kan begitu. Ada masa Rasulullah, memang pernah? Nggak pernah, Allah nggak pernah nurunin, kan gitu. Padahal Rasulullah itu dari kecil tuh nggak ada track recordnya dusta. Al-Amin akan disematkan kepada beliau itu, kan begitu, menyelesaikan masalah peletakan batu Hajar Aswad, kan begitu. Jadi luar biasa. Tapi begitu 40 tahun diangkat jadi nabi dan rasul. Al-Kazab, pendusta, tukang sihir, sahir, majnun, dibilang gitu kan, orang gila. Rasul Allah nggak pernah menurunkan sesuatu. Kamu sesat kamu itu. Tuhan banyak dibikin satu, kan gitu. Itu Rasul dulu. Begitu juga kita sekarang menyampaikan yang hak, belum pernah datang nggak sih, kan gitu. Rasul telah tiada, maka dilanjutkan para sahabat. Sahabat tiada, dilanjutkan tabiin. Tabiin tidak ada muridnya tabiin. Tabiin terus sampai ulama telah menyampaikan. Tapi mereka mendustakan
Alhamdulillah. Yarhamukallah. Bismillah. Nah, jadi seperti itu. Kesesatan yang besar kan gitu. Terus dia bilang, dan mereka berkata sekiranya. Dia ngomongnya gitu. Kami dengerin. Nyesalnya di mana? Nyesalnya di sana di neraka udah gosong. Sebelum nyesal, telah datang petunjuk dari Allah dan Rasulnya, pakai. Jangan termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah. Disuruh taat, disuruh pakai aturan Allah, nggak mau. Ngeledek, jangan. Nanti nyesal. Maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala kan gitu. Nggak ada gunanya penyesalan, menyesal di sana. Auzubillahi min dzalik. Maka ya memang beda. Ya, silakan apa? Muhajir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul "Qul hal yastawil ladzi ya'lamu walladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, ada kalanya sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya orang yang barokallahu yang dapat mempelajari Quran surat Al-Baqarah ayat 9. Ya, baiklah. Ya. Jadi ya jadi katakanlah apa sama ini pertanyaan Allah, kul hal yastawil ladzi ya'lamun wal ladzina sama enggak orang yang tahu sama yang enggak tahu? Tidak. Di ayat yang lain sama enggak orang yang buta dan melihat, sering gitu. Jadi perbandingan itu supaya mikir gitu, sama enggak orang yang tahu sama yang enggak tahu. Walaupun umur kita boleh jadi sama atau lebih tua, kalau kita lebih banyak dekat dengan Allah, lebih banyak mengkaji ilmu Allah, lebih banyak merenungkan aturan-aturan Allah, ketemu orang tua sudah tua tetapi jauh dari petunjuk Allah, sama enggak? Enggak sama. Maka perlakuan kita kepada mereka yang belum tahu itu harus lebih bijak. Jangan menjas, dasar lu lempengan neraka lu, kayak botol, udah masuk neraka. Giliran yang kita hina, yang kita remehkan, dengan izin Allah dibalik, dia insaf. Yang kita neraka-nerakain lu, terus orang yang neraka-nerakain itu terus terjungkal. Hati-hati, kan begitu. Di hadis Arba'in itu Allah menyampaikan ada orang sudah melakukan amalan penghuni surga, tinggal jaraknya tinggal sejengkal dengan surga. Tapi melakukan amal penghuni neraka, masuk neraka dia. Hati-hati. Jangan merasa banyak fleset, bermaksiat, udah banyak amal ini kok. Tapi ada orang yang amalannya penghuni neraka, jaraknya tinggal sejengkal. Tapi begitu tinggal itu dia didahului dengan kehendak Allah, takdir Allah, akhirnya dia bertobat. Akhirnya masuk surga, melaksanakan amal penghuni surga. Hati-hati. Hati-hati banget, jangan beramal itu kita. Maka kita harus bijak. Kayak dulu saya pernah tuh ada pas kajian, lewatlah orang perempuan yang ya belum menutup aurat atau apa kurang buahan. Insyaallah lempangan neraka. Diam kamu, dia bilang gitu. Kita sama mereka yang di luar sana tuh dulu, kalau kita nggak tersentuh, nggak tercerup, nggak terwarnai dengan hukum Allah, apa bedanya kita dengan mereka gitu? Mereka begitu itu karena belum tahu. Tugas kita ngajak, bukan ngejek. Dakwah itu ngajak, bukan ngejek. Dakwah itu merangkul, bukan mukul. Jadi ya seperti itu dakwah itu. Sabar. Dan kesabaran kita jauh dari Rasulullah, dicekek, mau dibunuh, dilempar, diludahi. Kan begitu. Maka sama enggak sama. Maka dari itu kita harus menyampaikan dengan bijak. Sesungguhnya orang yang berakal lah gitu ya, punya akal, mikir gitu. Udah tua, harusnya umur 40 itu sudah matang gitu, bukan mencari jati diri lagi. Kalau udah 40 nggak berubah, nggak arah ke dekat sama ketakwaan, ngeri, hati-hati. Di ujung hayatnya bahaya itu kan begitu. Maka hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran, merenung. Gitu. Ya, Mam. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran
karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi'i, memberi syafaat bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Iya, jadi baca Quran, dekat dengan Quran, jadi bersama dengan Quran, pakai Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka menjadi syafi', menjadi teman, menjadi pembela kita. Dan di kubur Al-Quran itu akan mendampingi kita. Jadi seperti itu. Jadi indah orang yang bersama Quran. Bahkan orang yang hafiz Quran, jasadnya itu tidak dimakan oleh ulat-ulat tanah dan yang lain. Hafiz Quran. Para sahabat Rasulullah itu semua. Hamzah pernah terjadi tahun berapa itu ada banjir di Uhud. Jenazah Hamzah akhirnya keluar, tersingkap, itu darah masih mengalir, masih utuh, terseret agak jauh dari Uhud. Terus para mufti Arab itu mengapa? Ini kita pindahkan ke sini atau dibalikin ke Uhud? Para sahabat, bahkan juga nggak usah jauh-jauh, para hafiz Quran yang meninggal bersama Al-Quran dan yang lain, banyak di medsos kan kita lihat kan, pas mayatnya atau apa pas ini dibongkar masih utuh, kain kafannya pun tidak rusak disentuh, tidak lapuk. Itu luar biasa dijaga oleh Al-Quran. Masa kita nggak mau? Orang yang tidak ada sedikit pun ayat Quran di dalam dadanya, itu seperti tinggal di bawah rumah yang mau roboh gitu. Karena gampang resah, gampang masalah kecil jadi besar. Tapi kalau Quran di dalam dadanya, dipakai untuk pedoman kehidupan. Setiap orang, setiap rumah tangga, keluarga pasti ujiannya beda-beda. Ada masalah. Kalau kita dekat dengan suami istri, dekat dengan Quran, ngerti, dapat rezeki sedikit, alhamdulillah ya Bu, iya Mas, mudah-mudahan ini berkah, rezeki dari Allah, anak-anak sehat. Kan berkah itu tidak harus banyak, syukur banyak. Berkah itu ziyadatul khair, pertama-tama kebaikan. Kalau istri pandai bersyukur, suami pandai bersyukur, ingat Ibrahim 7. Kan gitu. La in sakartum la azidannakum. Kalau bersyukur akan tambah nikmat. Anak sehat, istri nurut, istri soleha. Tapi wala in kafartum, istri enggak syukur. Segini doang, Mas. Ya elah. Dapat apa? Istri enggak pandai bersyukur. Lah. Azab yang rumah tangga pecah. Keluarga enggak sedikit disyukuri bertambah, tapi banyak gak disyukuri kurang aja kan, begitu, seperti itu. Begitulah kita kadang-kadang kalau habis gajian kantong tebel, anak dan istri, kalau kita jalan-jalan ke supermarket apa-apa jadi murah kan gitu. Tapi harusnya kita sama istri kita dan anak kita itu, kita pas mau beli, sayang ini kebutuhan apa keinginan gitu. Ini kita butuh, kalau nggak ada susah. Apa keinginan hawa nafsu kita? Nggak kepake di rumah, kadang baru sebentar, bahasa Jawanya demenyar, demennya pas baru aja. Akhirnya ditinggalkan, nggak terlalu dipakai gitu. Kita butuh ini enggak? Kalau kita butuh, kalau nggak ada ini kita beli. Kalau enggak, makan kadang-kadang diturutin, makan semua nggak lama yang kita makan itu kita kebelet. Kita buang kan ya. Makan sederhana aja. Syukur-syukur kelebihan itu kita bisa bantu fakir miskin, anak yatim. Ada orang sekali makan jutaan, ratusan juta kan gitu. Lebih baik makan sederhana di warteg atau apa, yang sisanya itu kalau mau dibuang kita kasih ke masjid, jariah dan yang lain, kan sedekah luar biasa. Tiba kita buang plung, bedanya sate sama tempe hanya di tenggorokan, kita lewat mungkin bawaan sate, dia tempe kan gitu keluar. Barangkali udah timbang kita gitu. Jadi ya ini kalau butuh berapapun, kalau nggak ada kita butuh beli. Tapi kalau enggak, jangan. Ini kebutuhan apa keinginan, hawa nafsu. Kalau butuh apa keinginan hawa nafsu, ini nggak butuh amat. Kita butuh nggak di rumah anak-anak gitu? Perlu nggak? Harus nggak kita beli? Kalau enggak, anak pesantren butuh biaya. Ini juga mana yang Allah lihat, mana skala prioritas gitu. Ini nanti dulu, ini disampingkan, bisa kan begitu. Jadi gitu di rumah tangga ngomong satu visi sama keluarga kan begitu. Maka tentuan kita sama setiap hari, waktu kita 24 jam, hari-hari kita sama.
kita ini lagi melangkah ke akhirat. Kita lagi nabung, amal soleh apa amal salah. Itu pilihan kita. Kita menentukan mau kita nanti matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah, kita nitik nih hari-hari ini. Mana kebiasaan yang kita lakukan, itu yang akan menentukan akhir hidup kita. Nauzubillah min dzalik. Jaga sekali. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ini tiap hari mulut kita, penglihatan kita, lisan kita, hati kita. Jaga ya. Baik, seperti itu. Nah, berikutnya ini baru nih. Bukti Al-Qur'an kalamullah. Nah, disinilah kita akan domblong-domblong, ya yang sudah tahu syukur, tambah tahu yang belum banyak hal kan begitu ya. Ya baik, sudah masuk waktu asar, pas di ujung ini mudah-mudahan kita jaga dosa jangan ditambah, iman jangan dikurang, jangan. Apalagi imam tadi itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kata khatib kecuali kamu dalam dan orang muslim. Baik gitu ya, kita bersyukur pada Allah. Masih diberikan usia panjang dan dalam keadaan iman kepada Allah. Kita istighfar, namanya manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Juga kita tutup pertemuan ini dengan doa kepada majelis. Siapa tahu ada yang salah dan lupa dan jangan Allah maafkan. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kepada majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan selalu sehat, jaga iman, jaga takwa, jaga kesehatan. Ternyata Covid itu belum dicabut-cabut amat ya. Murid saya juga keluarganya ada yang kena, ada yang positif. Mau tadi mau ngaji akhirnya minta izin, belum ini katanya takutnya dia bersentuh. Baru Senin nanti mau. Saya bilang ya Allah, di tempat orang tuanya juga ngedrop, dijaga dirawat di UGD, terus juga yang lain positif. Ya Allah, jadi jangan remehkan itu. Itu makhluk Allah juga, kita jaga kesehatan, jaga fisik kita. Begitu capek, begitu ngedrop, minum madu. Kata Allah kan di Quran itu madu bagus. Jaga kesehatan. Sehat tuh mahal. Kalau udah masuk baru tahu tuh harganya kesehatan gitu ya. Baik gitu, sampai ketemu Jumat yang akan datang. Sehat, jaga kesehatan. Sehat. Amin ya. Tolong minum ya. Aduh, mantap-mantap. Ganteng. Kaget saya ada pakai kacamata hitam. Masyaallah. Ternyata baru saya naik Jawa tadi, kedengeran. Jawanya mana? Jawa. Mas Cahyo. Jogja. Oh, istri Solo kalau istri. Saya belajar dikit-dikit. Bisa ya? Iya. Ya. Belum baca. Ya. Saya mau ke bawah dulu.